TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sudah siap semuanya ya, kita mulai sidang perkara nomor 25 Pitsus TPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan terdakwa maju ke persidangan. Ahlinya sudah siap? Izin siap yang mulia. Silakan duduk di sebelah penasihat hukumnya. Untuk ahli Dr. Dian Pujian Simatukang SHMH yang ada di Zoom ya. Betul yang mulia. Ya, ada berapa ahlinya hari ini? Satu aja? Hari ini 2 yang mulia. Mana satunya? Ada di luar yang mulia. Suruh masuk. Kita Baik. periksa bersama. Mohon izin yang satunya ahli pidana yang mulia. Enggak apa-apa. Ya baik. Ya. Kan diperiksa sekalian. Kemudian untuk CV pendidikan terakhir di program studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, begitu ya? Betul yang mulia. Baik, lalu bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terakhir sebagai Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik Perpajakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Betul yang mulia. Ada banyak pengabdian masyarakat juga ya? Iya. Oh, ahli ya? Ya. Ahli Dr. Khairul Huda SHMH, betul ya? Lahir di Tangerang 28 Oktober 1970, alamat di Witanaharja Country Estate Blok 2 34 RT 02 RW 016 Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten. Agama Islam, pekerjaan saat ini dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sampai dengan saat ini ya. Jabatan terakhirnya lektor dalam bidang ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik. Pendidikan formal terakhir Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya. Pendidikan lain-lain banyak sekali. Silakan nanti penuntut umum untuk mempelajari kurikulum vitae ini di panitera penggantinya, begitu ya, untuk menyingkat waktu. Ahli juga sudah mendapatkan surat tugas ya dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul yang mulia. Baik. Apakah ahli mengenal dengan terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar? Tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak ada. Bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silahkan untuk para ahli yang ada di Zoom, apakah sudah ada Al-Quran di sana? Tidak yang mulia, siap. Siap ya, ada petugas yang membantu untuk membawa Al-Qurannya? Tidak yang mulia. Ya, silahkan berdiri dua-duanya untuk di sini, sumpah juga. Demi Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. Baik. Terima kasih yang mulia. Mungkin saya akan menanyakan kepada Dr. Dian terlebih dahulu. Recording in progress.
Saudara ahli mendengar ya jelas suara kami di sini? Ya, jelas sekali. Baik, yang ingin saya tanyakan kepada ahli sesuai dengan keahliannya. Dapatkah ahli menjelaskan makna penyertaan modal negara? Bisa dijelaskan ahli? Baik, izin yang mulia majelis, saya menjawab bahwa penyertaan modal negara menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 pasal 1 angka 21 merupakan suatu bentuk pengalihan kepemilikan yang sebelumnya menjadi milik negara menjadi milik badan hukum yang menerima kekayaan atau keuangan tersebut untuk dikelola menurut tata kelola dan mekanisme yang ada di dalam badan hukum tersebut. Dengan pengalihan kepemilikan tersebut yang mulia, maka secara status hukum keuangan dan kekayaannya tidak lagi tunduk pada mekanisme keuangan negara pada umumnya dan juga mekanisme APBN karena telah berubah menjadi pemilik dari badan hukum yang menerimanya dan juga menjadi bagian dari mekanisme tata kelola dan tata tanggung jawab dari badan hukum yang menerimanya. Demikian yang mulia majelis. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk ahli. Menurut ahli, apa makna suatu keuangan atau kekayaan tidak tunduk pada mekanisme APBN dalam pengertian penyertaan modal negara? Bisa dijelaskan, saudara ahli? Baik, izin yang mulia majelis menjawab. Jadi perakatnya dengan tidak lagi tunduk pada mekanisme pada umumnya, maka status keuangan dan juga kekayaan tersebut sudah beralih kepemilikannya. Karena demikian pengertiannya yang mulia menjadi milik dari badan hukum tersebut. Sehingga keuangan dan kekayaannya memang dicatat, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme dari badan hukum yang menerimanya. Tidak lagi tunduk, diatur dengan dikelola dengan cara APBN atau cara keuangan negara pada umumnya. Demikianlah peraturan perundang-undangan mengatur demikian yang mulia agar dapat diketahui di mana batasan tanggung jawab negara dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dia tidak lagi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban uang atau kekayaan yang sudah dipindahkan ke pihak atau badan lain. Demikian yang mulia majelis. Jadi yang ingin saya perjelas lagi kepada ahli, artinya di sini secara hukum status hukum keuangan dan kekayaan tidak lagi menjadi bagian keuangan dan kekayaan negara, seperti itu ya? Betul yang mulia majelis, jelas sekali. Makna itu kan yang mulia kita ketahui waktu kita belajar kuliah apa makna dari in-bank sebagai penyertaan modal. In-bank pada hakikatnya tentu mengalihkan kepemilikan kepada pihak yang menerimanya. Nah, konsep itu yang mulia akhirnya menyebabkan bahwa tidak lagi dimiliki oleh status uangnya tidak lagi dimiliki oleh si pihak yang memberikan, tetapi dia dapat mengendalikan dalam mekanisme yang berbeda yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Demikian yang mulia majelis. Berikutnya, berkaitan makna dengan kekayaan negara yang dipisahkan yang ada berpendapat itu masih sebagian dari keuangan negara. Bagaimana pendapat dari ahli? Baik, terima kasih, izin yang mulia menjawab. Jadi pada hakikatnya kekayaan negara yang dipisahkan, anggapan bahwa itu masuk kekayaan negara, keuangan negara itu ada dalam penjelasan umum. Itu pun yang mulia majelis bukan dimaksudkan bahwa itu termasuk pada keuangan negara, tetapi pada bagian tindakan-tindakan pemerintah yang dapat dilakukan. Ketika negara melakukan pemisahan kekayaan negara dan dilakukan dengan tindakan penyertaan modal negara, artinya memang negara berniat untuk mengalihkan kepemilikannya supaya dimiliki pihak lain. Tetapi negara mengendalikan dengan cara-cara secara hukum yang ada pada penerimanya. Misalnya yang mulia, kalau penerimanya adalah BUMN, maka dia menggunakan cara pemegang saham.
Negara tidak lagi mengelola dengan cara publik, tetapi cara keperdataan atau cara perusahaan. Itulah konsep yang benar secara hukum yang mulia, makna dari kekayaan yang dipisahkan dengan tindakan penyertaan modal negara. Demikian yang mulia majelis. Baik ahli, berikutnya ahli berkaitan dengan penyertaan modal negara ke dalam anak perusahaan BUMN, apakah benar negara bisa memberikannya kepada anak perusahaan? Bisa dijelaskan ahli? Baik, terima kasih yang mulia majelis, izin menjawab. Jadi yang mulia, sepanjang yang saya ketahui maupun dalam penelusuran peraturan perundang-undangan, tidak ada negara langsung melakukan penyertaan modal ke anak perusahaan BUMN. Dan itu juga di dalam PP 72 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara yang mulia majelis, tidak pernah juga negara melakukan penyertaan modal langsung kepada anak perusahaan. Karena tadi yang mulia bahwa anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang berbeda dengan BUMN sebagaimana diatur di dalam Permen BUMN tahun 2020 dan juga dalam PP 72 2016. Nah demikian akhirnya tidak ada yang mulia karena penyertaan modal ke badan-badan hukum itu yang mulia harus menggunakan peraturan pemerintah dan harus dicatat dalam APBN. APBN Indonesia sampai dengan sekarang tidak pernah ada penyertaan modal langsung kepada anak perusahaan BUMN. Jadi konsep itu yang mulia menjelaskan bahwa memang anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN dan juga bukan keuangan negara. Demikian yang mulia majelis. Artinya perusahaan BUMN itu bukan artinya BUMN anak perusahaan ya, seperti yang Ali jelaskan ya. Ya jelas, dan ini juga yang mulia sudah dikuatkan di dalam putusan MK nomor 1 Pilpres tahun 2019. Demikian yang mulia. Baik ahli, untuk yang berikutnya, dapatkah ahli menjelaskan pengertian anak perusahaan BUMN menurut peraturan perundang-undangan? Terima kasih yang mulia majelis. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri BUMN 4 2020 diatur bahwa hakikatnya anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang dimiliki atau dikuasai oleh badan usaha milik negara. Artinya yang mulia modal maupun juga keuangannya merupakan berasal dari kas dari BUMN tersebut dan didirikan oleh BUMN dengan cara-cara keperdataan. Demikian yang mulia majelis. Baik ahli, apakah anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN menurut peraturan perundang-undangan khususnya dari segi penyertaan modal dan status sahamnya? Jelaskan ahli. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Jadi yang mulia dari segi permodalan BUMN berasal dari negara Republik Indonesia yang dicatat terlebih dahulu di dalam APBN. Baru kemudian diterbitkanlah peraturan pemerintah tentang penyertaan modal negara di BUMN tersebut. Setelah itu kemudian diserahkan ke BUMN, dicatat di kas BUMN. Untuk anak perusahaan BUMN yang mulia majelis, itu tidak ada penyertaan modal dengan peraturan pemerintah, tetapi hanya dengan keputusan BUMN tersebut. Modalnya yang mulia tidak pernah ada berasal dari BUMN yang ditempatkan oleh negara, tetapi dari kas BUMN itu sendiri. Jadi uangnya itu yang mulia, uangnya berasal dari BUMN itu yang hasil kinerjanya. Lalu kemudian diserahkan kepada kas anak perusahaan BUMN. Jadi pemegang sahamnya juga yang mulia, pemegang sahamnya adalah kalau BUMN negara Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN, kalau dia PT, kemudian kalau anak perusahaan sahamnya dimiliki dicatat di BUMN tersebut dan pemegang sahamnya adalah BUMN. Beda dengan BUMN yang mulia, pemegang sahamnya adalah RUPS Menteri, maka kalau di anak perusahaan tidak dapat Menteri dan tidak ada jabatan publik yang melekat atau menjabat di anak perusahaan BUMN. Demikian yang mulia majelis. Berikutnya ahli, mengenai penyertaan modal negara pada BUMN dan penyertaan modal BUMN pada anak perusahaan BUMN,
Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan atau sama saja menurut ahli? Bisa dijelaskan ahli? Terima kasih izin menjawab Yang Mulia Majelis. Maka untuk membedakan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN Yang Mulia Majelis, maka kita bisa melihat pada penamaan dari perusahaan. Kalau ada di belakangnya atau depannya kata Persero Yang Mulia, berarti itu BUMN. Anak perusahaan BUMN tidak pernah diberikan kata Persero di belakang maupun di depannya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kepemilikan negara Republik Indonesia di dalam perusahaan tersebut. Di sisi lain juga Yang Mulia Majelis, bahwa pendirian dari BUMN itu menggunakan peraturan pemerintah baru dilakukan akta notaris. Sedangkan kalau anak perusahaan BUMN langsung dengan akta notaris, karena tidak ada jabatan publik dan tidak ada sumber-sumber keuangan yang berasal dari APBN, sehingga akhirnya semua pembentukan pendirian dan pengelolaannya berdasarkan prinsip perusahaan itu sendiri. Demikian Yang Mulia Majelis. Ahli, berikutnya, apakah dengan mekanisme yang berbeda tersebut menunjukkan keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN tidak memiliki unsur keuangan negara? Jelaskan ahli.